Selamat datang kembali di channel Hendra Tanaya 13. Selamat menyaksikan kembali teman-teman ya. Kali ini di depan saya ini ada motor Suzuki RGR. Nah, motor Suzuki RGR ini kalau di generasi om-om ya, ini sungguh familiar ya. Mungkin diantara kalian ada yang tahu motor ini atau punya motor ini, baik teman-teman atau om-om yang sedang lihat ini, silahkan komen di kolom komentar, kita sharing-sharing ya. Jadi motor Suzuki RGR ini kenapa kok bentuknya seperti ini ya, ini adalah motor bahan teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas motor bahan 2 tak ya. Motor 2 tak. Karena biasanya motor-motor 4 tak yang saya bahas dan sedikit sekali motor 2 tak. Nah, kali ini saya akan membahas motor bahan, yaitu motor 2 tak. Oke, kalau kalian lihat, wah motor kayak gini motornya kok kayak gini bang, motornya kok protolan, motornya kok ini motor bahan ini teman-teman ya. Jadi motor yang harus disempurnakan, dan tentu saja ini tidak murah ya teman-teman. Untuk merestorasi ini tidak murah. Jadi dapat dengan bentuk kayak gini dan ya seperti ini motor kemungkinan menyala ya, menyala, tapi dengan harus ada perbaikan di sektor engine. Kalau legendanya ya di zaman dulu RGR itu adalah motor yang cukup kencang ya, bisa disandingkan dengan 150 cc yaitu Yamaha DZM, NSR 150 cc ya. Di kelas 150 cc inilah yang dikeluarkan oleh Suzuki di Indonesia. Di Indonesia loh ya. Kalau di Amerika atau di negara lain ya saya nggak dong. Di Malaysia mungkin juga ada juga generasi yang 2 silinder ini. Nah, di sini kalau kalian nih membahas motor bahan ya pasti akan mendapatkan mungkin lebih parah lagi atau mungkin lebih baik lagi, karena ini bahan ya. Jadi seperti ini, kabel-kabel bodi masih berserakan dan butuh perbaikan. Lampu depan seperti ini. Oh ya, motor ini ada fairingnya ya, ini butuh perubahan ya. Yang didapat itu biasanya ya kalau motor bahan itu ya seperti ini. Ini joknya belum ada, jadi kita perlu membikinkan jok dari fiberglass, cetak atau yang lain-lain. Dan tentu saja kembali ke cuan, kita ini dapatnya ini sudah ban soft kompon tapi sudah atas. Ini ban soft kompon, peleknya juga sudah enggak orinya, dan juga knalpot racing ya. Ini knalpotnya udah racing tapi udah kendor, ini udah kendor ya, perlu perbaikan lah. Kalau dari mesin gimana mas perbaikannya? Lah kalau mesin ya kita nanti ke bengkel untuk memperbaikinya, lalu ya tentu saja ada penggantian spare part yang dimungkinkan jika spare part itu memang sudah tidak layak pakai atau harus mengganti spare part di sektor mesin. Tapi yang perlu diperhatikan saat kita mencari motor bahan itu dipastikan yang pertama adalah surat-surat atau kelengkapan administrasinya ini ya, nomor rangka, nomor mesin. Ini sudah ada gesekannya di sini. Ini gesekan nomor rangka, nomor mesin itu sesuai dengan STNK dan BPKB. Kalau udah nggak sesuai ya lebih baik janganlah ya, karena bisa jadi ini rangkanya rangka RGR-X dan mesin RGR-Y. Yang penting ono, lalu dijual itu juga banyak. Yang perlu diperhatikan adalah nomor rangka dan nomor mesin akur ya, cocok dengan STNK BPKB. Kemudian masalah perpajakan,
Kalau bisa ya masih hidup pajaknya ya, kalau enggak ya mati pajak nggak apa-apa, nanti masih bisa dipajakin, tapi yang penting lengkap seperti itu. Lalu ini kemudian adalah ini dia nih, bodi-bodi yang tertempel, yang tidak tertempel, maksud saya tidak tertempel, seenggaknya itu masih ada lah ya. Ini bodi kanan kiri itu untuk fairing depan, undercowl juga masih ada di sini, undercowl. Nah, setidaknya kalau kita mencari ini tuh kayak angel banget toh, udah sangat tua. Kalau barunya juga nggak ada. Kemudian juga masih ada bonus, yaitu body fiberglass seperti ini, body bahan. Bisa juga dikatakan ini kalau ditutup menjadi body balapnya ya, seperti itu. Lalu jadi mesin sudah kelistrikan, kabel body pasti kabel body pasti ada ya, seperti inilah. Kita harus ganti kaki-kaki, juga harus diperhatikan kaki-kakinya. Ini ya, alhamdulillah kaki-kakinya kok masih mulus ya, nggak ada kebocoran oli. Sistem pengeremannya ya mas itu kok masih single piston, ini masih single piston. Yang motor zaman biyen nih, ada juga motor zaman biyen yang masih bagus ya. Lalu karena ini 2 tak, ini masih ada tangki oli sampingnya, tangki oli 2 taknya masih ada nih. Tuh, tangki oli 2 tak masih ada di sini. Biasanya kan sudah dicopot terus buat campuran ya kan. Terus kelistrikan CDI-nya, kiprok dan lain-lain untuk kelistrikan ke, baik kelistrikan ke mesin atau kelistrikan ke penerangan jalan. Dan mesin biasanya penjual itu kalau dibilang jujur atau tidak, gimana ya, kadang-kadang mereka merahasiakan sesuatu. Mungkin ini sudah over OB ya, overbos, sudah ganti buring atau belum, itu bisa merahasiakan. Kadang-kadang minta, wah ini masih bagus, tetapi setelah dibongkar ternyata sudah overbos. Ini standar mas, belum portingan, ternyata sudah portingan. Lah itu kalau kita memang benar-benar mencari bahan ya, bahan untuk restorasi dan lain-lain, itu ya siap-siap aja untuk mencari barang langka seperti buring atau blok silindernya. Terus kalau masalah perenjinan ya memang harus dibongkar ya teman-teman ya. Kalau nggak dibongkar ya kita cuma lihat dalamnya gini, apalagi mesin yang tidak menyala ya. Mesin yang tidak menyala itu masih perlu servis untuk menyalakannya, seperti itu. Terus kalau kita ke bagian kaki-kaki ini monosok ya, monosoknya ya alhamdulillah masih cukup baik ya. Namanya juga motor bahan ya, kita membeli bahan untuk menghabiskan uang kita lagi untuk merestorasi sebuah sepeda motor yang ya dikatakan enggak seperti anak-anak Sunmori ya, yang beli Matic yang langsung dimodifikasi jadi bagus lalu dibuat jalan-jalan. Ini kita harus perlu perlu lagi sebuah waktu, pikiran dan tenaga dan juga uang untuk merestorasi seperti ini. Nah, terus kita naik ke sektor atas ya, sini ada speedometernya masih, kunci kontak juga ya, setidaknya kunci kontaknya masih ada lah, karena kadang-kadang juga kunci kontak itu udah nggak ada teman-teman. Nanti kalau sistem pengereman nanti kita bisa upgrade lah ya. Ini sudah kayak gini udah nggak bisa nih, ini udah los, jadi ini bisa ganti lah ya, ganti merek-merek aftermarket atau copotan dari Moge sekalian satu set juga bisa. Holder ini juga ini ya, holder ini dan holder ini lebih baik kalau ada yang ori, itu lebih baik karena memang sudah nggak ada yang jual baru pada holder-holder seperti ini ya. Terus lampu-lampu ini seperti mika lampu ini, kalau
keropongan ya lebih baik ya boleh sih, tapi mencarinya itu akan susah sekali. Jadi ya motor bahan itu yang harus kita siapin adalah yang pertama adalah uang dan uang untuk merestorasi sebuah motor bahan. Oke teman-teman, mungkin dari saya videonya seperti ini saja dulu. Dan kapan untuk direstorasi juga tidak tahu karena bukan milik saya sendiri. Nah, buat kalian juga yang mau berdiskusi tentang motor bahan seperti ini, silahkan komentar dan juga follow Instagram Hendra Tanaya 13, Instagram saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.